Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kami akan menyapa Bapak Ibu melalui firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Namun ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kaulah sumber kehidupan kami, yang memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan hingga pada pagi ini. Sebentar Tuhan, kami bersyukur sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu melalui persekutuan kami pagi ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Selasa 31 Agustus 2021 tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, orang yang sukses adalah orang yang memiliki motivasi yang kuat. Masalahnya, bagaimana supaya setiap manusia itu memiliki motivasi yang kuat itu? Karena itu mari kita mengenal kembali ada dua sifat dalam kehidupan kita, yaitu sikap ragu dan sikap pasti. Jika kita menghubungkan dengan nats ini, yaitu orang fasik dan orang yang mengenal Tuhan. Jemaat yang terkasih, siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang-orang yang mengkhianati perjanjian yang baik sampai menjadi orang yang murtad, atau orang yang selalu berpikiran negatif. Siapakah orang yang mengenal Tuhan itu? Orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang setia, yang kuat, dan yang bertindak dalam hal yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi ini kita mau belajar melalui firman Tuhan untuk menjadi orang yang sukses. Satu, bayangkan hal yang buruk terjadi atau hadir dalam kehidupan saudara, dalam pikiran saudara. Bayangkan betapa sakitnya jika saudara dikhianati, jika tidak melakukan yang benar. Betapa sakitnya hidup kita jika kita selalu berpikiran yang negatif dengan hal yang baik. Bayangkan jika kita selalu berpikiran dengan yang jelek terhadap orang-orang yang melakukan yang baik. Hal terburuk, coba Anda bayangkan, jika pada saudara di usia 50 tahun, saudara mengalami stroke dan harus duduk di kursi roda. Sementara istri Anda harus berusaha siang dan malam mencari nafkah, bahkan uang perobatan saudara. Maka Anda selalu marah-marah kepada istri Anda dan menuduh melakukan yang tidak wajar, atau menyangka istri Anda itu selingkuh karena mungkin dia bisa pulang tengah malam, bisa lama pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Segala apa yang saudara lakukan itu bukan membuat Anda semakin sehat dan semakin sembuh, namun justru penyakit Anda semakin parah. Demikianlah hidup iman orang yang tidak setia kepada Kristus. Pasti dia tidak akan yakin akan kebaikan Tuhan. Dia tidak akan yakin akan anugerah dan berkat Tuhan dalam hidupnya.
Dia hanya yakin akan tenaga dan pikirannya membuat hidupnya berhasil melakukan segala sesuatu itu dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Ketika Anda membayangkan hidup Anda dalam posisi yang terburuk, itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda bayangkan sebaliknya. Pada usia Anda 50 tahun, Anda masih kuat. Anda masih bisa bekerja. Anak-anak Anda masih sekolah di tempat yang baik. Istri Anda setia dan bahagia. Dan hal yang baik pasti akan menambah pola hidup yang sehat bagi Anda. Demikian juga dengan kehidupan ini. Karena kesetiaannya di dalam Tuhan, dengan kesetiaan Anda di dalam Tuhan, dengan kesetiaan kita semua di dalam Tuhan, Dia telah memotivasi kita melalui kesetiaan iman kita sendiri. Bahwa kesetiaan iman itu tidak dapat mempengaruhi dan menggoda serta mengubah iman kita dengan keinginan-keinginan dunia ini. Karena di sana kita punya komitmen kesetiaan di dalam iman. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu, bagi orang yang sukses, hal yang buruk dan hal yang baik adalah bagian daripada motivasi. Ketika hal yang buruk datang, itu bukan menjadi aib bagi kehidupan kita. Ketika hal yang baik datang, itu bukan menjadi suatu hal yang membuat kita langsung bersuka cita. Tetapi antara sukses dan yang buruk tadi, antara bahagia, antara yang baik dan yang buruk bagi orang sukses, itu adalah motivasi hidup yang sangat berharga. Sekalipun yang buruk itu tidak kita lakukan, namun apa yang kita lihat menjadi pengalaman bagi kita. Coba Anda bayangkan tadi. Begitu sakitnya melihat saudara kita yang duduk di kursi roda karena stroke. Jangankan hal itu terjadi kepada saudara, tetapi begitu kita melihat saudara kita mengalami seperti itu, sungguh kita merasa sedih. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita sudah diingatkan, dimotivasi supaya kita menjalani hidup ini dengan kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita. Bukan asal menjalankan hidup begitu saja. Bukan hanya mentargetkan apa sasaran hidup, tetapi kita harus memotivasi hidup kita di dalam kualitas iman kita sebagaimana diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Lihatlah apa yang diceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang fasik, orang yang mengkhianati Tuhan, orang yang mengkhianati kebenaran, orang yang tidak melakukan kebaikan adalah orang-orang yang menambah penyakit dalam hidupnya. Sekalipun mereka tidak sadar itu, karena mereka masih punya kekuatan, karena mereka masih sehat. Namun firman Tuhan telah mengingatkan kita, lihat orang-orang fasik itu. Orang-orang yang mengkhianati Tuhan adalah mereka orang-orang yang tidak sehat lagi. Sekalipun mereka punya tenaga, sekalipun mereka punya kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah Anda mau menambah penyakit saudara? Apakah kita menginginkan hidup kita ini memiliki penyakit atau punya penyakit? Pasti jawaban kita tidak. Karena itu, pakailah dan hiduplah di dalam kata kesetiaan. Setia di dalam imanmu, setia di dalam Tuhan, pasti
hidupmu akan sehat secara rohani. Kualitas imanmu akan terjamin. Setia dengan kesehatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kualitas. Kualitas dalam menjaga kesehatan kita, dalam mencintai kesehatan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetaplah setia dalam mengenal Allah. Karena dengan hidup setia di dalam Tuhan, maka kita selalu termotivasi dalam melakukan yang baik dan yang benar. Bapak Ibu, mari kita ingat, dengan setia mengenal Tuhan, maka kita selalu termotivasi dalam melakukan yang baik, melakukan yang benar. Selamat berkarya dan lakukanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Buat firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami dan memotivasi kami. Ada dua sikap yang selalu kami miliki dalam hidup kami, yaitu sikap ragu dan sikap yang pasti. Tuhan mengajarkan kami pada pagi hari ini antara orang fasik dan orang percaya. Orang fasik sekalipun mereka hidup, tapi mereka mengingkari kebenaran itu, mengingkari kebaikan itu. Namun orang percaya dikuatkan oleh firman-Mu. Itulah Tuhan yang kami andalkan pada pagi hari ini. Karena Tuhan, kami dapat bangkit dari setiap tidur kami. Karena kuasa Tuhan, Kau memperkenankan kami untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena kasih setiamu kami yakin. Urapi Tuhan, balut saudara-saudara kami yang saat ini yang merindukan campur tangan Tuhan untuk kesembuhan penyakit dalam tubuh mereka. Angkat penyakitnya Tuhan, dan berikan pertolongan-Mu melalui kesehatan. Tuhan berkati obat yang dia makan. Para medis yang menangani proses kesembuhannya, Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Kami yakin Tuhan, kerinduan kami supaya gereja-Mu menjadi gereja yang besar, yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, garam dan terang dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan menjadi seorang Kristen yang taat, yang berkualitas, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Berkati pemimpin gereja-Mu, para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikan kekuatan kebijaksanaan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu seluruhnya. Kami yakin Tuhan akan memberkati pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Buat pemimpin negara kami ini dalam menghadapi dan memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan di dalam berbagai macam persoalan-persoalan. Tuhan tahu bahwa bangsa kami ini belum mampu keluar dari persoalan itu Tuhan, persoalan virus corona yang mempengaruhi dampak ekonomi. Kami yakin bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, yang memberkati kami, yang memberikan kedamaian bagi bangsa dan negara kami ini. Berikan kekuatan, kebijaksanaan, satukan kami Tuhan, jauhkan orang-orang yang menginginkan bangsa dan negara kami ini di dalam kekacauan. Namun kami yakin kuasa kasih setiamu lebih besar dan lebih kuat dari kuasa dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang maha baik, yang mengampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita,
Kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, atas nama pimpinan gereja, para pelayan, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap lakukan prokes di dalam segala aktivitas kita. Jangan lupa berdoa, percaya kepada Kristus. Horas.